Shalom, Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan, kekuatan, sukacita, semangat, inspirasi dan pengajaran yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mengurapi setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, melalui kasih karunia-Nya kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan pemahaman firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut. Dan hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Perikop yang akan kita bahas adalah pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18. Dan sehubungan dengan ini, mulai dari minggu ini ke depan, saya memberikan tema dari perjalanan kisah Rut ini dengan tema The True Faith atau iman yang sejati. Kita akan sama-sama belajar dari seorang yang bernama Rut, apa itu iman yang sejati. Kita mungkin sudah pernah belajar dari orang-orang Yahudi yang saleh, apa itu iman yang sejati. Tetapi hari ini kita akan belajar dari seorang bukan Yahudi, bahkan seorang yang berasal dari bangsa Moab, musuh bangsa Israel, penyembah berhala dewa Kamos yang mengambil keputusan untuk mengikuti Allah Israel. Rut yang melalui keturunannya Daud dilahirkan, dan sekalipun ia adalah seorang perempuan, namun namanya dicatat di dalam kitab Injil sebagai nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca perikop ini bersama-sama. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Artinya kepada suami mereka yaitu Mahlon dan Kilion, juga kepada mertuanya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang hatinya haus dan lapar di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, kita berdoa sebelum kita melanjutkan pemahaman firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan bagi setiap kami. Kau sudah mengumpulkan setiap kami untuk sama-sama belajar kebenaran yang akan kau sampaikan melalui perjalanan dan pengakuan iman Ruth kepadamu ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami, kau yang memberikan pengertian, pemahaman, kau yang memateraikan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa biarlah Kau yang mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan setiap kami, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, kita kembali diingatkan bahwa kisah ini terjadi di zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim memakan waktu atau memiliki tenggang waktu kurang lebih 350 tahun. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, peristiwa ini atau kisah Ruth ini terjadi pada masa-masa Gideon membebaskan bangsa Israel dari Median, ya dari bangsa Median yang menindas mereka. Atau kurang lebih sekitar 80 tahun sebelum kisah Simson dituliskan. Masa-masa bangsa Israel jauh dari Tuhan, dan ketika peristiwa Ruth ini terjadi, ada di mana bangsa Israel dalam bencana kelaparan. Ayat yang ke-6 membuktikan bahwa bencana kelaparan ini merupakan hukuman daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita baca. Kemudian berkemaslah ia, artinya Naomi dengan kedua menantunya, dan dia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Perhatikan kata memperhatikan dan memberikan makanan. Jadi artinya sebelumnya, tanda kutip, Tuhan tidak memperhatikan bangsa Israel. Tuhan tidak memberikan makanan. Artinya Tuhan sedang menghukum bangsa Israel. Mata Tuhan sedang tidak berpaling melihat keberadaan umat Tuhan. Tetapi ketika memasuki ayat yang ke-6 ini, kita diberitahu bahwa Tuhan kembali memperhatikan umat Israel. Tuhan kembali memberikan makanan kepada bangsa Israel. Sekali lagi, ini merupakan konfirmasi bahwa kelaparan yang terjadi jelas adalah unsur kesengajaan berkaitan dengan hukuman yang diberikan Tuhan atas pemberontakan umatnya. Dengan kembalinya memperhatikan dan menghentikan bencana kelaparan di Israel, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman Allah bukan untuk membinasakan bangsa Israel, umat pilihan Allah, melainkan sebagai pelajaran supaya bangsa Israel boleh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Allah begitu tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Allah yang memegang janji-janjinya. Allah menghukum karena Allah mengasihi umatnya, seperti bapa kepada anak-anaknya. Seperti penulis Ibrani menuliskan di dalam pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, jika kita berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kekerasan hati, memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum kita, satu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia kepada setiap kita anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya setelah Naomi mendengar bahwa bencana kelaparan sudah berlalu di tanah Israel,
maka Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Israel. Kalau Bethlehem Yehuda adalah tempat di mana Allah hadir, tempat di mana Allah ada, maka kita melihat di sini bahwa Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem, tanah Israel di mana Allah ada, bukan karena Naomi ingin mendekat kepada Allah, bukan karena Naomi rindu berjumpa dengan kehadiran Allah di tanah Israel, tetapi Naomi kembali ke tanah Israel, ke tanah Yehuda, karena Naomi mencari berkat-berkat Tuhan. Naomi fokus kepada makanan yang sudah ada di tanah Israel. Bukan karena Naomi mencari sumber berkat, yaitu Tuhan Allah yang kembali memberkati tanah Israel. Seharusnya ini menjadi perenungan kita malam hari ini. Apa yang memotivasi kita datang kepada Tuhan? Kita mencari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Apakah karena kita rindu mendekat kepada Allah yang menjadi sumber berkat, atau kita mendekat kepada Allah sama dengan Naomi, kita mencari berkat-berkat Allah. Kita mencari apa yang ingin memuaskan isi kedagingan kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Mengapa Allah mendekat kepada kita? Allah yang penuh dengan kekudusan dan memiliki segalanya, mau datang kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Bukan karena kita menyenangkannya, bukan karena kita memuaskannya, melainkan karena semua dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Karena begitu banyaknya hal yang kita perbuat yang menyakitkan hati Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Untuk itulah Allah datang ke dunia dan mendekat kepada kita. Apa yang dilakukan Naomi seharusnya menjadi teguran buat kita yang datang mendekat kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang dan mendekat kepada Allah karena kita rindu mendekat kepada Allah, bukan karena berkat yang diberikannya, tetapi karena apa yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita, yang menerima kita apa adanya, yang mendekat karena Dia memberikan kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya, karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lanjutkan. Perikop ini mengisahkan satu kisah cinta kasih yang luar biasa antara seorang mertua dan kedua menantunya. Ini merupakan teladan tersendiri. Jika ada banyak kisah yang kurang baik akan hubungan mertua dan menantu, sebaliknya justru kisah ini menunjukkan hubungan yang luar biasa antara seorang mertua dengan kedua menantunya. Kita tahu bahwa berbeda latar belakang budaya, suku, ras, dan agama antara Naomi dan kedua menantunya, namun bisa memiliki hubungan yang begitu erat dan benar-benar kasih yang mau memberi satu dengan yang lainnya, bukan kasih yang mengharapkan satu dengan yang lainnya, melainkan kasih yang memberi demi kepentingan orang yang dikasihinya. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali membaca beberapa ayat ini untuk mengingatkan kisah yang sedang terjadi. Ayat yang ke-7, maka berangkatlah ia, artinya Naomi, dari tempat tinggalnya yaitu tanah Moab, bersama-sama dengan kedua menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat yang ke-8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tujukan kepada orang-orang yang telah mati, dan kepadaku, artinya kepada Mahlon, Kilion, dan juga tentu kepada mertuanya, yaitu Elimelek yang sudah mati. Ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,
Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadapku. Bapak Ibu Saudara, keputusan yang diambil oleh Orpa dan Rut merupakan keputusan yang membuktikan bahwa Orpa dan Rut adalah menantu yang sangat mengasihi Naomi. Keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan mereka berdua, tetapi untuk kepentingan mertuanya, yaitu Naomi. Mereka rela berkorban. Ya, Bapak Ibu Saudara coba bayangkan bahwa Rut dan Orpa adalah bangsa Moab, bangsa yang dibenci oleh bangsa Israel. Ada kemungkinan besar ketika Orpa dan Rut tiba di tanah Israel, mereka akan dikucilkan, mereka akan dibenci, mereka akan direndahkan. Bahkan mungkin mereka akan diusir. Ya, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Orpa dan Rut mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi ke tanah Israel, mereka tahu mereka akan hidup susah. Karena mereka tahu Naomi adalah sekarang tidak memiliki apa-apa, dia adalah janda yang miskin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah kasih yang luar biasa. Orpa dan Rut begitu mengasihi Naomi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi karena mereka ingin memberikan yang terbaik bagi Naomi. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, apa yang ditujukan oleh Naomi kepada kedua menantunya pun sama. Ya. Naomi begitu mengasihi kedua menantunya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Sebagai seorang janda tua yang miskin, dia tentu sangat memerlukan orang yang mendampingi dia, menjaga dia, bahkan mencari makan untuk dia. Ya, kita akan belajar nanti bahwa selanjutnya Rut yang mencarikan makan buat Naomi. Kalau saja Naomi mementingkan dirinya sendiri, tentu dia akan menerima tawaran atau keputusan dari Orpa untuk mengikutinya, untuk menjaganya. Tetapi Naomi memikirkan masa depan kedua menantunya. Naomi ingin Orpa dan Rut kemudian hari boleh memiliki keturunan, boleh memiliki suami yang akan menjaga, melindungi, dan memelihara kedua menantunya ini. Oleh sebab itu, memutuskan untuk mengikutinya ke tanah Israel, justru Naomi menolaknya. Ini juga kembali membuktikan bahwa Naomi begitu mengasihi Orpa dan Rut kedua menantunya yang dari bangsa asing, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi karena untuk kepentingan masa depan Orpa dan Rut. Ini merupakan kisah kasih yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dituliskan di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata kasih di sini Bapak Ibu Saudara, untuk saling mengasihi, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, sebelum melanjutkan, saya ingin kita kembali membaca ayatnya yang ke-13. Di sana dituliskan, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Perhatikan kalimat selanjutnya. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Kalimat terakhir ini membuktikan bahwa Naomi begitu meyakini bahwa apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, yaitu mulai dari suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, dan dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali kedua menantunya, dia sudah jatuh miskin. Itu disebabkan semuanya karena Allah, tangannya teracung kepadanya. Ini membuktikan bahwa Naomi percaya bahwa Allah masih sedang menghukum dirinya. Semua penderitaan yang dia alami disebabkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, di satu sisi pendapat Naomi ini benar bahwa semua yang terjadi karena Allah membuat itu terjadi, Allah mengizinkan itu semua terjadi.
Tetapi seharusnya Naomi menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa Allah mengizinkan ini semua terjadi, penderitaan ini terjadi bukan karena tidak memiliki alasan. Allah masih menjatuhkan hukumannya kepada keluarga Naomi. Ya, kita sudah membahas itu di bagian pendahuluan, di mana karena Elimelek seharusnya tidak meninggalkan bangsa Israel, tidak meninggalkan tanah Israel. Seharusnya dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, menyadari dosa-dosanya. Tetapi Elimelek justru memberontak, dia meninggalkan tanah Israel, jauh daripada Tuhan, masuk di tanah bangsa Moab yang justru musuh daripada bangsa Israel. Seharusnya Naomi menyadari hal ini. Tetapi nanti kita akan belajar ke depan Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun Naomi memiliki pendapat seperti ini dan dia bukannya bertobat kepada Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan memberkati Naomi. Kita akan belajar itu di dalam pertemuan atau beberapa minggu ke depan. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-14. Menangis pulalah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Setelah Naomi memaksa kedua menantunya ini pulang, akhirnya Orpa mengambil keputusan untuk dia kembali ke Moab, meninggalkan Naomi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Rut tidak demikian. Rut tetap berpaut kepada Naomi. Ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ketika Naomi melihat bahwa Rut tidak pergi mengikuti Orpa, Naomi kembali memaksa Rut untuk pulang ke Moab. Ya. Namun apakah jawaban Rut ketika Naomi memaksa dirinya untuk kembali ke Moab? Kita lihat ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Sebab selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Akhirnya Naomi menyerah atas keputusan Rut dan dia mengizinkan Rut mengikuti dirinya kembali ke tanah Israel. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, dalam pertemuan hari ini kita akan sama-sama memperhatikan dan belajar dari jawaban Rut terhadap desakan Naomi untuk meninggalkannya dan kembali ke Moab. Kita melihat jawaban Rut ini merupakan jawaban yang bukan hanya ditujukan kepada Naomi, melainkan satu jawaban sekaligus komitmen terhadap Allah Israel. Mari kita membacanya sekali lagi ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Dari jawaban ini kita menyimpulkan bahwa Rut sudah memutuskan untuk mengikuti dan menemani Naomi kemana dan dimanapun Naomi berada. Ya, kita diberitahu bahwa inilah keputusan Rut. Ya, dan Alkitab tidak memberitahu apa yang menyebabkan Rut mengambil keputusan tersebut. Ya, mungkin saja menurut Rut Naomi sudah berjasa kepada dirinya. Menurut Rut bahwa Naomi sangat mengasihi dirinya. Atau ada kemungkinan juga Rut pernah berjanji kepada Mahlon suaminya sebelum mati bahwa dia akan menjaga, melindungi dan memelihara Rut. Ya, mungkin saja. Tetapi kalau Alkitab tidak menuliskan, kita tidak bisa menduga-duga. Artinya itu bukan bagian penting yang penulis ingin sampaikan kepada pembacanya. Yang ingin penulis sampaikan atau berita utamanya adalah di mana
kita diberitahu bahwa Rut mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya, dimanapun Naomi berada, mertuanya berada, Rut akan ada bersama dengannya. Ya, ini juga yang biasanya disampaikan oleh para pembimbing pre-marital counseling atau bimbingan pernikah. Bahwa kalau seseorang menikah dengan pasangan hidupnya, berarti dia juga harus mengasihi keluarga dari pasangan hidupnya. Ya, sama-sama bertanggung jawab untuk mengasihi, menjaga, dan melindungi orang tua dari pasangan hidupnya. Ya, kisah Rut ini membuktikan hal itu, ya, bahwa Rut tetap mengasihi Naomi sekalipun Mahlon sudah meninggal, suaminya sudah meninggal, tetapi Rut ingin tetap mengasihi Naomi. Perhatikan ayat ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Keputusan Rut adalah keputusan jangka panjang. Rut yang lebih muda dari Naomi, ada kemungkinan Naomi mati terlebih dahulu. Dan itu berarti Rut akan tetap menjadi orang Israel, Rut akan tetap tinggal di Israel, dan Rut artinya tidak lagi memiliki sanak saudara, dia hidup di tanah asing seorang diri. Ini adalah keputusan Rut. Ini bukan keputusan yang biasa-biasa, ini bukan keputusan yang basa-basi, keputusan yang tidak dipikirkannya terlebih dahulu. Ya, ini merupakan bukti kesungguhan hati Rut untuk mengikuti Naomi, ditegaskan dengan siap menerima hukuman dari Allah Israel, bahkan dia siap mati, ya, jika ia meninggalkan Naomi. Jadi ini benar-benar satu keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Rut. Ya, ketika ayat yang ke-18, perhatikan ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, komitmen Rut ini membuat Naomi bungkam dan menyerah dengan kemauan Rut. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, apakah the true faith atau iman yang sejati yang ingin Rut ajarkan kepada setiap kita? Dan puji Tuhan, Tuhan bukan saja mau mengajarkan apa itu iman yang sejati. Tuhan bukan saja agar kita memahami apa itu iman yang sejati, tetapi Tuhan akan menolong setiap kita memiliki iman yang sejati seperti yang dimiliki oleh Rut. Ya, setiap kita orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus siap menolong kita untuk kita bukan saja mengerti dan memahami, tetapi menuntun kehidupan kita untuk kita memiliki iman yang sejati. Artinya iman yang teguh, iman yang dinyatakan sebagai penghormatan kita kepada Allah, iman yang meninggikan Allah, iman yang menghormati Allah, iman yang menghargai Allah, iman yang terus-menerus berpegang kepada janji-janji Allah, kasih karunia dan kemurahan hatinya. Iman yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya iman yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Inilah iman yang sejati. Ya. Keputusan Rut untuk mengikuti Naomi bukanlah keputusan yang biasa-biasa atau diambil dengan rasa sungkan, melainkan satu keputusan yang dipenuhi dengan komitmen yang penuh. Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, di mana Rut mengambil keputusan untuk meninggalkan dewa Kamos atau allahnya yang biasa dia sembah di Moab. Kalau sebelumnya Rut mendekat dan menghadap kepada dewa Kamos, menempatkan dewa Kamos untuk menjadi raja yang memerintah di dalam hatinya, sekarang setelah dia mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi, dia memutuskan untuk menjauh dan membelakangi dewa Kamos atau dewa Allah yang dia sembah di Moab. Sekarang dia sebaliknya justru mendekat kepada Allah Israel, menghadap kepada Allah Israel untuk menjadikannya
Allah yang memerintah di dalam kehidupannya. Dia mendekat kepada Allah Israel untuk menjadikan Allah Israel sebagai raja di dalam kehidupannya. Inilah iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara, di mana iman yang sejati adalah iman yang mengambil keputusan sekaligus menjadikan Allah yang dia sembah menjadi Allah yang memerintah di dalam kehidupannya. Satu-satunya Allah yang bertahta di dalam kehidupannya. Inilah iman yang sejati. Ya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin belajar dan menjalankan iman yang sejati dalam kehidupan kita? Sudah seharusnya Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang menempati urutan teratas di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang memerintah kehidupan kita, bukan hobi kita, bukan keinginan kedagingan kita, bukan keuangan kita, bukan orang yang kita kasihi, tetapi Allah satu-satunya yang memerintah, yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang kita tidak inginkan, tetapi kita harus tetap mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti apa yang Allah ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang meninggalkan kehidupan lama. Rut mengatakan, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ini meliputi hukum-hukum Allah Israel yang sekarang dia harus taati. Yang dulu dia tidak pernah mengenalnya ketika dia menjadi orang Moab. Sekarang dia harus mentaati semua hukum-hukum Allah. Ke-10 hukum Allah itulah yang harus dia taati. Rut harus meninggalkan segala perbuatan jahatnya di Moab. Rut harus tidak lagi mencontoh kehidupan orang-orang di Moab yang berbuat berbagai macam kejahatan. Sekarang Rut hidup di dalam hukum-hukum Allah. Rut hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Rut sekarang hidup dengan menyatakan imannya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa dia adalah orang Israel. Kita akan belajar ini. Di dalam pertemuan ke depan kita akan melihat bahwa Rut benar-benar menjadi orang Israel yang mentaati hukum Allah, yang dipuji oleh orang-orang Israel yang ada di sekelilingnya. Apa yang Rut lakukan merupakan peringatan yang Paulus sampaikan kepada jemaatnya di Galilea. Ini pesan yang harus kita teladani, di mana Rut hidup meninggalkan dengan perbuatan lamanya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah seharusnya kita meninggalkan segala perbuatan lama kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita mulai harus membenci keinginan, hawa nafsu kedagingan kita. Untuk kita memuaskan kedagingan kita. Segala perbuatan jahat, segala hal-hal perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan benci, harus kita tinggalkan. Harus kita jauhi. Karena Tuhanlah yang sudah memerintah di dalam kehidupan kita. Bertobat, berbalik kepada Tuhan, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Dan yang ketiga yang ingin Rut ajarkan kepada kita adalah iman yang sejati adalah iman yang berjuang dan siap menghadapi berbagai macam tantangan tanpa menyerah dan mundur. Terus maju ke depan. Keputusan Rut adalah keputusan jangka panjang. Rut yang lebih muda dari Naomi, ada kemungkinan Naomi mati terlebih dahulu. Dan jika itu terjadi, maka Rut akan tetap harus menjadi orang Israel, tidak boleh kembali ke Moab. Kesungguhan hati Rut untuk mengikuti Naomi ditegaskan dengan siap menerima hukuman dari Allah kalau dia harus meninggalkan Naomi atau meninggalkan tanah Israel. Rut siap menanggung hukuman Tuhan, yaitu kematian. Rut tidak mau mengkhianati Naomi maupun bangsa Israel. Artinya Rut tidak ambil pusing dengan apapun pendapat orang tentangnya ketika dia nanti tiba di Moab. Ia tahu bahwa orang-orang Israel ada kemungkinan merendahkan dirinya, mengucilkannya, ada kemungkinan
membenci, bahkan menganiayanya. Ada kemungkinan itu semua terjadi. Ya, tetapi Ruth tidak akan menyerah. Ruth tetap akan mendampingi Naomi dan tetap akan menjadi orang Israel. Ia tidak mungkin kembali lagi ke Moab, karena kalau sekarang sudah menjadi orang Israel, ia harus terus berjuang untuk hidup dan membantu, melindungi, memelihara agar mertuanya tetap hidup. Iman yang sejati, inilah iman yang dimiliki oleh Ruth, sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Naomi ketika Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Israel. Ya, tadi kita sudah bahas, kalau Naomi kembali ke tanah Israel, mendekat ke tanah Israel, masuk menjadi bagian kembali tanah Israel, bukan karena Ruth haus dan rindu hatinya kepada Allah Israel, tetapi karena dia tahu sudah tidak ada lagi kelaparan di tanah Israel. Dia datang kembali menghadap kepada Allah Israel karena mencari berkat daripada Allah Israel. Tidak demikian dengan Ruth. Ruth masuk ke tanah Israel karena dia memutuskan untuk menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya. Allah yang memerintah seluruh aspek kehidupannya. Ruth datang ke tanah Israel karena dia mau menyembah Allah Israel. Dia mau dekat dengan Allah Israel, si sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengikuti Tuhan hari demi hari, bukanlah satu hal yang sederhana. Ada begitu banyak tantangan yang mungkin, ada kemungkinan yang membuat kita bisa menyerah, dalam tanda kutip, artinya ada kemungkinan kita mengikut Tuhan karena kita mengikuti berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita hanya mengambil keputusan seperti Naomi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Itu bukanlah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena kita mendekat kepada Allah, kita mendekat bukan karena berkat-berkat Allah, tetapi karena kita mendekat kepada sumber berkat. Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan masa depan kita. Apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita, kita harus menerimanya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan tetap teguh memegang iman kita, menghormati Allah di atas segala Allah, menghormati, menghargai keberadaan Allah sebagaimana mestinya. Amin Bapak Ibu Saudara, inilah iman yang sejati. Iman yang menjadikan Allah satu-satunya yang memerintah di dalam kehidupan kita. Iman yang sejati adalah iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Kita meninggalkan perbuatan kedagingan, perbuatan lama kita. Dan iman yang sejati adalah iman yang siap tetap mengikut Tuhan dalam berbagai macam tantangan yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Iman yang mengikut Tuhan sebagai sumber berkat, bukan karena berkat-berkatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena melalui kasih dan kemurahan hati-Mu, kami bukan saja bisa belajar memahami iman sejati yang dimiliki oleh Ruth, tetapi kami bisa memiliki iman yang seperti itu ya Tuhan. Karena Engkau Allah Roh Kudus yang siap menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang besar di mana kami boleh menyatakan iman kami di tengah-tengah dunia di mana kami berada sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar nama Tuhan dimuliakan di dalam sisa kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu di dalam ibadah bersama-sama jam 3, baik secara in person maupun secara online. Tuhan memberkati. All my life I have wondered where I might belong, feeling lost like a stranger, wandering far